Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 118, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tuan Rahman, semua ini berkat dirimu, jika tidak kita tidak akan tahu kapan bisa menangkap semua perampok ini. Aku sulang segelas untukmu. Ruang VIP kantin kantor polisi, Jenderal Umar dan Albertinus mereka berdua melayani Rahman. Rahman membantu mereka, pastinya Jenderal Umar harus makan dengan Rahman. Hanya saja hari ini pasti akan banyak masalah. Dia hanya bisa melayani Rahman di kantin dahulu. Jenderal Umar terlalu sungkan, membasmi keburukan demi rakyat adalah kewajiban semua orang, aku juga hanya melakukan kewajibanku saja. Rahman bersulang dengan Jenderal Umar lalu tersenyum dengan rendah hati. Albertinus juga bersulang padanya, dalam hatinya sangat salut dengan Rahman hingga tidak ada yang bisa dikatakannya. Saat mereka bertiga selesai makan, terlihat Ricis membawa sebuah tablet berdiri di luar. Jenderal Umar, sudah diperiksa. Mereka adalah perampok Thailand yang minggu lalu datang dari kota. Yang bernama Rion ini adalah ketua dari kelompok perampok ini, sebelumnya mereka ada kasus di Thailand, jadi mungkin mereka membuat pihak kepolisian di Thailand sangat panik, kemudian mereka kabur ke Tokyo. Ricis menunjukkan foto si Keriting dan beberapa yang lain, kemudian memberitahukan kepada Jenderal Umar. Oh iya, bukankah Anis sekongkol dengan mereka? Rahman melihat pria yang keluar dari villa gunung dan ditembak oleh Rion lalu bertanya. Bukan sekongkol, dulu Anis juga dari perampok Thailand, dia punya julukan bernama pencuri tersakti. 10 tahun yang lalu, dia sendiri mencuri sebuah batu permata yang sangat mahal milik pengusaha Thailand yang dibeli dari acara lelang di Eropa, kemudian dikejar oleh pihak kepolisian Thailand. Lalu kabur ke kota Yusoda. Dia memalsukan namanya di desa Lebon Bawang. Oh iya? Dalam 10 tahun ini dia menikah di desa Kebon Bawang, hanya saja istrinya meninggal 3 tahun yang lalu karena kanker dan yang tersisa hanyalah seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Ricis menjelaskan. Rahman memainkan alisnya, matanya menjadi tajam, seakan-akan ada ide yang muncul. Jadi kenapa dia bisa bersama dengan Rion dan yang lainnya? Jenderal Umar lanjut bertanya. Dari perkataannya, dia dihianati oleh orang. Kemudian Rion dan yang lain menemukannya kemudian menggunakan anak perempuannya untuk mengancamnya. Jadi dia terpaksa harus menemui Rion. Rion ingin membawanya keluar dari gunung dan melakukan misi besar ini bersama mereka, tetapi dia menolak kemudian ditembak oleh Rion. Ricis mengatakannya. Jaga mereka dengan baik. Setelah luka mereka sembuh, antar mereka kembali untuk ditahan. Kemudian hubungi Thailand untuk datang jemput mereka. Jenderal Umar menganggukkan kepala sambil mengatakannya, baik. Ricis menganggukkan kepalanya, melihat Rahman sekilas lalu pergi. Jenderal Umar, aku ingin menemui Anis. Tidak masalah, kan? Rahman tiba-tiba mengatakannya. Tidak masalah, tidak masalah. Aku temani kamu pergi. Jenderal Umar tanpa berpikir langsung senyum dan menyetujuinya. Kemudian mereka berdua langsung mengendarai mobil ke rumah sakit Binrang Laut. Jenderal Umar, setelah tiba di rumah sakit, langsung ada polisi yang menyapa Jenderal Umar. Jenderal Umar menganggukkan kepala dan bertanya, Anis di kamar nomor berapa? Bawa aku pergi melihatnya, 213, ikutin aku. Polisi tersebut mengatakan sambil membawa Jenderal Umar dan Rahman berjalan ke kamar pasien nomor 213. Jenderal Umar, aku ingin berbicara dengannya. Tiba di kamar pasien nomor 213, Rahman berkata kepada Jenderal Umar. Baik, aku menunggumu di luar. Jenderal Umar menganggukkan kepala, tampaknya polisi itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Jenderal Umar setuju, dia juga menyerah. Karena jika ada yang terjadi, Jenderal Umar akan bertanggung jawab, jadi dia tidak perlu pikirkan terlalu banyak. Rahman berjalan ke dalam kamar pasien, kini Anis sedang berbaring menyamping di tempat tidur. Sebelumnya punggung dia tertembak, tetapi tidak melukai bagian paru-parunya, jadi istirahat seminggu sudah cukup. Melihat kedatangan Rahman, Anis tidak bereaksi apapun, dan melihat Rahman sedang memikirkan sesuatu, dia mengatakan, teman, ada rokok tidak?
Berikan aku 1 batang. Rahman memberikan sebatang rokok untuknya dan sebuah korek. Setelah Anis menghisap rokok tersebut, Rahman mengatakan, apakah nama kamu adalah Anis, dan julukan pencuri sakti? Anis sedang berpikir kemudian dengan kehabisan kata mengatakan, bukankah kalian sudah menyelidiki semua data diriku? Rahman sendiri datang menemuinya, berarti Rahman memiliki posisi sangat tinggi di kantor polisi, tetapi yang membuat dia kehabisan kata adalah jika Rahman tidak tahu identitas dia. Tampaknya tidak salah lagi. Oh iya, apakah kamu tahu jika kamu sudah tidak ada jalan lain lagi? Rahman tersenyum dan mengatakannya. Anis dalam hati sedikit waspada saat menatap Rahman. Pastinya dia tahu jika dia tidak ada jalan lain lagi, dia adalah buronan di Thailand, dia tahu jika dalam 2 hari ini, pasti akan ada orang dari Thailand untuk membawanya kembali ke sana, sepertinya yang menunggunya adalah penjara 10 tahun. Dengar kabar kamu masih ada 1 anak perempuan yang masih berusia 5-6 tahun. Menurutku dia pasti seorang anak perempuan yang sangat imut. Rahman mengatakannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Anis langsung berubah. Tatapannya dipenuhi dengan aura menyeramkan saat melihat Rahman. Anak perempuannya adalah barang paling berharga miliknya, tidak ada orang yang boleh menyentuhnya. Kamu sudah salah paham, aku juga punya anak perempuan berusia 3 tahunan. Maksudku adalah setelah ada yang terjadi padamu, bagaimana dengan anak perempuanmu? Apakah kamu pernah memikirkannya? Rahman berkata. Ekspresi Anis menjadi buruk. Ini adalah yang paling dikhawatirkannya. Kepergiannya kali ini, tidak akan pulang jika tidak sampai 8 atau 10 tahun. Tetapi bagaimana ke depannya hidup anak perempuannya yang masih berumur 5,5 tahun? Istri Anis adalah seorang janda, dengar kabar jika janda itu dulunya juga seorang yatim piatu. Jadi anaknya tidak punya kakek atau nenek yang menjaganya. Katakan semua yang ingin kamu katakan. Anis dengan gelisah berkata, aku bisa menjamin untuk membuatmu keluar, dan memberikan kamu dan anak perempuanmu hidup seperti orang biasa. Kasusmu aku juga bisa membantumu menghapuskannya, tetapi kamu harus membantuku sesuatu. Rahman langsung mengatakan tanpa mengalihkan pembicaraannya. Masalah apa? Anis mengecilkan matanya. Dia sudah tahu kedatangan Rahman seorang diri pasti punya sesuatu yang harus dilakukannya. Oh iya, aku hanya seorang pencuri. Aku hanya bisa melakukan pencurian, aku tidak bisa dalam hal lain. Anis lanjut mengatakannya. Aku hanya ingin dirimu membantuku mencuri sesuatu, jika berhasil, aku akan membantumu dan memberimu hidup yang jauh lebih baik dari orang biasa, kata Rahman. Aku hanya ingin hidup sederhana dengan anakku. Anis berkata, ini tidak masalah, jika kamu bekerja denganku di atas 1 tahun, aku akan memberimu 20 hingga 100 miliar sebagai uang komisi, kalian boleh ke tempat lain. Rahman berkata, bagaimana aku bisa percaya padamu? Anis menatap mata Rahman. Karena aku bukan polisi tetapi aku bisa menjamin untuk mengeluarkan buronan seperti dirimu. Pikirkan baik-baik, kuberi kamu waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Setelah mengatakannya, Rahman langsung keluar dari kamar pasien, dia percaya jika Anis tidak akan menolak syarat ini. Setelah membahas masalah ini dengan Jenderal Umar, membuat Jenderal Umar sangat dilema. Tetapi setelah Rahman berjanji tidak akan membiarkan Anis untuk tidak melakukan kesalahan, Jenderal Umar baru menyetujui untuk membantu Rahman melakukan masalah Anis. Setelah meninggalkan rumah sakit, Rahman pulang ke rumah. Saat mengisi minyak di tengah jalan, dia bertemu dengan Desta. Desta juga sedang mengisi minyak, setelah dia bertemu dengan Rahman, tatapan matanya muncul senyuman yang licik. Desta sangat senang melihat Rahman, Desta berhasil mengganggu supermarket Rahman, dalam hatinya Rahman pasti akan stres memikirkan apa yang terjadi di supermarketnya. Bersambung.